Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kamu tidak pernah mengumbar rahasia-rahasia mantan. Tanda kamu masih jodohnya mantan. Ya. Nah, jadi perpisahan itu sering membuat orang menjadi marah, kecewa, dan dendam. Sebenarnya itu perasaan yang sangat manusiawi. Semua orang yang dikhianati sedikit banyak akan merasakan perasaan ini ya. Tapi ada orang yang bisa mengendalikannya, ada orang yang bisa menekannya, tetapi ada juga yang menjadi tidak terkendali. Dari marah, kecewa, berubah menjadi dendam. Ya. Apa yang terjadi di dalam perjalanannya? Saling membuka dan membongkar rahasia. Lah kalau sudah seperti ini, ya, apakah mantan akan kembali kepada kita? Jawabannya kan tidak. Bukannya dia jadi balik, malah dia jadi tambah membenci kita. Malah tambah musuhan tuh dengan mantan. Ya. Jadi misal nih ya, contoh ya, mantan itu tidak pernah mau mengakui kehadiran kita. Ya, pokoknya dia di depan calon suami atau calon istrinya mengakunya masih single. Padahal dia masih punya komitmen bersama kita. Ada yang dijanjikan untuk menikah kan. Nah, artinya dia masih punya komitmen tuh kepada kita. Dia masih punya janji. Nggak taunya tiba-tiba dia kenalan lah dengan pasangan barunya itu. Lupalah dia dengan kita. Ya, semua janji-janji itu dia abaikan, dia lupakan. Maka setelah itu dia mengakunya di depan pasangan barunya bahwa dia betul-betul tidak punya mantan, apalagi seseorang ya yang dia masih punya janji dengannya dan seterusnya. Ya, nah kan kemudian banyak tuh yang jadi marah, emosi, kemudian ngelabrak. Ya, saya ini adalah calon istrinya. Saya ini adalah calon suaminya dan seterusnya. Nah, ya, biasanya kalau sudah sampai terjadi pertengkaran seperti itu, ya sudah, ya, mungkin dia gagal tuh menikah dengan laki-laki atau wanita itu ya. Tapi dia jadi tambah tidak suka kepada kita, jadi tambah benci yang membuat dia jadi tidak pernah kembali kepada kita. Ya. Atau misal nih ya, ada pasangan yang menikah secara siri. Tentu tidak dapat restu kan dari orang tua. Misal laki-laki dan wanita nih. Si wanita tidak mendapatkan restu dari orang tuanya. Ya. Kemudian setelah itu orang tuanya misal pengen dia menikah dengan laki-laki lain. Nah, menikahlah mereka. Ini bukan siri nih. Pernikahan yang diketahui oleh semua orang, mendapatkan restu dari orang tuanya dan dari orang tua si suaminya itu. Nah, suami sirinya ini misal kemudian apa-apaan ini? Ini kan masih istri saya. Ya, dia coba tuh bicara. Tapi sudah menghindar terus. Ya, kan orang ada tuh. Dia sudah tidak peduli lagi dia dosa poliandri atau apa. Yang penting
dia bisa menikah dengan laki-laki itu. Ya. Apa yang terjadi kalau si suami ini dia mau bersabar, yang siri ini, dan bisa menerima apapun keadaan dari istrinya itu ketika kembali kepada dia, kalau dia mau bersabar, dia berdoa dan seterusnya, peluang istrinya kembali tentu sangat besar. Tapi kalau kemudian dia emosi, dia marah, dia labrak, ya, dia bongkar semua tuh. Saya ini masih suaminya, saya ini adalah suami sirinya. Kami menikah sudah 2 tahun yang lalu, ya. Ceritalah dia kepada laki-laki itu, ya, misal belum menikah lah, misal ya, baru calon suami itu. Nah, ini suami sirinya datang ngelabrak. Apa yang akan terjadi? Mungkin mereka gagal menikah. Ya, si suami itu ya enggak mau dong. Si laki-laki itu enggak mau dong. Mosok saya menikah dengan wanita yang masih jadi istri orang, kan? Kalau laki-laki yang baik-baik kan seperti itu. Kenapa kemudian kemarin dia mau memprospek? Karena dia berpikir bahwa wanita ini single. Karena ngakunya single kepada dia, kepada keluarganya, dan seterusnya. Tahu-tahu datanglah suami sirinya. Tapi apa yang dirasakan oleh si wanita ini kepada suami sirinya, misal ya? Ya marah kan? Marah, jengkel, jadi tambah benci mungkin kan? Apalagi kemudian dia buka semuanya tahu gitu. Ya, sampai di tempat kerjanya juga tahu, ya, jadi pekerjaannya berantakan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi tambah jauh tuh. Jadi memang kadang ya manusia itu, ya, kalau dia sedang tidak mau, apapun dia lakukan untuk menjauh, ya. Sekuat apapun kita berusaha, kalau dia memang sedang tidak mau, ya dia akan pergi terus, gitu kan. Nah, maka memang kadang kita harus belajar untuk bersabar. Ya. Karena apa? Kalau kita tidak membongkar rahasia dari mantan tadi, kita tetap menyimpannya baik-baik, itu kan adalah tanda bahwa cinta kita kepada dia betul-betul tulus. Tanda bahwa cinta kita kepada dia adalah cinta yang sejati. Karena kita tidak mau dia susah. Kita tidak mau dia merasa malu. Ya, karena kalau dia merasa malu, kita ikut sakit, ikut sedih. Kalau dia susah, menderita, kita juga merasa lebih menderita lagi. Nah, maka itu keutamaan orang-orang yang mau bersabar. Ya. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa kalau kita tidak mengumbar rahasia mantan, tanda bahwa mantan masih jodoh kita? Ya, ini pertanyaan yang paling menarik. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita bisa selalu berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, keuntungannya yang pertama tadi, ya, kita tidak menambah kebencian di hati mantan, rasa tidak suka di hati mantan kepada kita, ya. Kemudian yang kedua, kita selalu menempatkan kenangan-kenangan terbaik di hati mantan tentang kita. Ya, dia dengan pasangan barunya itu tidak selamanya bulan madu, indah terus. Ketika dia mulai merasa disia-siakan, dikhianati, hanya dimanfaatkan dan seterusnya, kemana dia akan teringat? Tentu kepada orang yang mencintainya paling tulus. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha
wa bughdi man asa'a ilaiha. Tabiat hati itu akan selalu mencintai orang yang baik kepadanya dan benci kepada orang yang tidak baik kepada dia. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau kita marah, kita berdoanya jadi segala macam. Kita berdoa agar dia tidak pernah menikah. Tidak dapat jodoh lah. Kalau doanya seperti itu artinya dia juga tidak berjodoh dengan kita kan. Ada yang berdoa agar mantannya sakit-sakitan. Tidak taunya mantannya jodoh dia. Balik kepada dia ngerepoti diri dia sendiri. Ada yang berdoa agar mantannya bangkrut. Ternyata jodoh dia. Balik kepada dia, bangkrut, tidak punya apa-apa, jadi beban juga untuk dia. Tapi ketika kita bisa bersabar, ya, kita tetap tenang, ya, maka kita kan akan berdoa yang baik-baik. Kita berdoa agar dia tetap sehat, mudah rezekinya, dan yang paling penting, dia kembali dan menjadi satu-satunya jodoh kita. Dan kita menjadi satu-satunya jodoh dia. Maka dalam keadaan kita yang dikhianati, kan doa kita mustajab. Wattaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Ya, maka insya Allah kita sabar berdoa, ya, dan doa kita baik-baik semua, maka mantan akan kembali, dan yang kembali itu adalah mantan versi yang terbaik, ya, mantan yang setia, mantan yang tetap seindah dulu, mantan yang tetap produktif, punya uang, ya, tidak menganggur, dan sehat walafiat. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.